Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ini kelas apa ya? Kelas C. Kita sudah pertemuan berapa ini? 11 ya. Ya. Baik, masuk ke sini saya akan menjelaskan tentang ICG. Sebelum kita mulai perkuliahan siang ini, silakan simpan dulu handphone kalian. Tidak ada suara selama perkuliahan, karena saya akan menjelaskan paling lama 1 jam untuk hari ini. Handphone siapa itu? Handphone siapa? Apa Rani mau itu? Gak ada Bu, aku aja dari tadi nulis. Jika tidak ada yang mengaku, saya tidak akan menjelaskan materi ini kepada kalian. Saya kasih waktu kalian 15 menit untuk mencari materi ICG, dan setelah itu saya akan menanyakan kepada kalian apa yang kalian ketahui tentang ICG. Pak, Farhan, silakan kamu jelaskan tentang latar belakang ICG. Oke Bu, saya akan menjelaskan latar belakang dari ICG. Yang pertama ada sejarah ICG. Awal mulanya muncul untuk menyelesaikan konflik antar negara secara damai tanpa memerlukannya kekerasan militer. Yang kedua adalah konferensi Den Haag membentuk Permanent Court of Arbitration atau PCA pada tahun 1899 dan 1907. Nah, yang ketiga, dibentuk Permanent Court of International Justice atau PCIJ di bawah Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Nah, yang keempat, PCIJ ini digantikan oleh International Court of Justice atau ICJ di bawah PBB pada tahun 1945. PCIJ atau Permanent Court of International Justice didirikan pada tahun 1920 oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan perselisihan antar negara secara damai. PCIJ aktif hingga tahun 1939 dan fungsinya berhenti setelah Perang Dunia II berakhir. Setelah perang berakhir, muncul kesadaran global akan pentingnya lembaga peradilan internasional yang kuat di bawah PBB. Nah, dari situlah munculnya ICJ. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan komposisi ICJ. Yang pertama adalah jumlah dan masa jabatan hakim. Jumlah hakim dalam ICJ itu ada 15 dan tidak boleh ada 2 hakim dari negara yang sama. Kemudian masa jabatan masing-masing hakim tersebut adalah 9 tahun. Kemudian presiden dan wakil presiden dipilih dari hakim itu sendiri dengan masa jabatan 3 tahun. Selanjutnya adalah cara pemilihan hakim tersebut dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB secara terpisah dalam waktu yang bersamaan dan dilakukan dengan voting yang tertutup. Kemudian kriteria dari calon hakim ICJ itu berkarakter tinggi dan ahli hukum internasional. Kemudian mempertimbangkan keseimbangan geografis dan sistem hukum. Dan yang terakhir adalah hakim yang terpilih itu status hukumnya adalah independen, bukan sebagai wakil dari negaranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komposisi. Calon hakim itu diajukan oleh PCA atau Permanent Court of Arbitration, bukan oleh pemerintah. Pembagian geografis dalam ICJ terstruktur menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Afrika dengan 3 calon, yang kedua Amerika Latin dan Karibia dengan 2 calon, yang ketiga Eropa Barat dan negara lain 5 calon, yang keempat Asia dengan 3 calon, dan yang kelima yang paling terakhir adalah Eropa Timur 2 calon. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur persidangan dari ICJ. Jadi, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice itu bisa menerima perkara melalui 2 cara, yaitu cara pertama perjanjian khusus yang diajukan secara bersama oleh negara-negara yang bersengketa, misalnya Malaysia dengan Indonesia. Terus ada aplikasi sepihak, di mana diajukan suatu negara terhadap negara lain, misalnya Nicaragua versus Kolombia dengan mencantumkan pihak tergugat, pokok sengketa, dasar yurisdiksi dan alasan hukum. Kemudian setelah perkara itu diterima, ada 2 tahap sidang, yakni tahap tertulis dan tahap lisan. Kalau tahap tertulis itu berisi dokumen argumen hukum seperti memorial dan counter memorial, serta dokumen tambahan bila diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap lisan berupa sidang terbuka di discourse, di mana masing-masing pihak menyampaikan argumen langsung di depan hakim. Negara tergugat dapat mengajukan keberatan awal untuk menolak jurisdiksi apabila mau.
Dan juga yang terakhir itu Mahkamah Internasional bisa memutus perkara melalui putusan atau penghentian. Proses pengambilan keputusan dilakukan lewat musyawarah rahasia antar hakim secara kolektif untuk mencapai konsensus. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan kekuatan ICG dan kelemahannya. Yang pertama saya akan menjelaskan beberapa poin kekuatan ICG, yaitu mengenai legalitas dan legitimasi tinggi. Nah, yaitu mendorong kepastian negara terhadap keputusannya dan memperkuat sistem hukum internasional dan memberi otoritas moral yang diakui secara luas. Dan poin kedua yaitu ada kekuatan integritas dan profesionalisme, yaitu memastikan bahwa keputusan-keputusan yang sah, adil, dan dapat dihormati oleh komunitas internasional. Tanpa ICG ini, mungkin kekuatan integritas ini tidak dapat berfungsi sebagai badan peradilan yang menyelesaikan sengketa antara negara secara damai. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai kelemahan ICG, yaitu ada 2 poin juga, yaitu mengenai yurisdiksi yang bersifat persetujuan negara. Nah, di sebuah negara harus memberikan persetujuannya untuk tunduk kepada yurisdiksi ICJ. Karena agar tunduk ini sebagai mahkamah, yaitu dapat memeriksa sengketa yang melibatkan negara tersebut. Yang kedua yaitu ada poinnya, yaitu keterbatasan dalam mekanisme penegakan, yaitu tidak memiliki kekuasaan secara langsung memaksa negara untuk mengambil urusannya. Oke, terima kasih. Penjelasan kalian sudah cukup bagus. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya Bu. Oh, Dinda, silakan. Jadi Bu, saya ingin bertanya tentang yurisdiksi atau kewenangan ICJ. Tadi kan Ibu belum ada menjelaskan itu kan, dan teman-teman yang lain juga belum ada. Jadi gimana Bu? Oke, Dinda, pertanyaan yang bagus. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi Mahkamah Internasional, yaitu diatur oleh Piagam PBB di dasar Statuta Mahkamah Internasional. Secara umum, yurisdiksi ICJ terbagi ke dalam 2 kategori utama. Yang pertama ada yurisdiksi kontensius, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan antar negara, dan kedua ada yurisdiksi nasihat untuk memberikan opini hukum. Yurisdiksi kontensius memberikan kewenangan pada ICJ untuk menangani dan memutuskan perselisihan hukum antar negara-negara. Subjek hukumnya adalah pihak yang berperkara. Dan yang kedua ada yurisdiksi nasihat, yaitu memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk memberikan opini hukum tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Yurisdiksi ini juga dikenal sebagai yurisdiksi non-kontensius. Nah, sifat dari keputusan kontensius yaitu mengikat dan tanpa banding, yang dimana mengikat merupakan keputusan yang diambil oleh ICJ. Dan yang kedua ada tanpa banding, tidak ada simpang banding untuk keputusan yang diambil oleh ICJ. Cukup, Dinda? Cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, saya pikir cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang semuanya. Siap, Bu.